bonded rationality theory, organizational ecology theory, path goal theory, resource advantage theory, dan social cognitive career theory merupakan beberapa dari sekian banyak teori yang bisa digunakan dalam sebuah penelitian. Lalu, apa itu teori? Teori yang kita akan bahas kali ini mungkin akan berbeda dengan teori yang kita pahami sebelumnya. Jadi, teori yang akan kita bahas kali ini merupakan teori yang biasa digunakan dalam sebuah penelitian apapun itu dengan jenisnya. Sebagai contoh, awalnya kita mengenal kata teori itu seperti ini. Ada sebuah orang atau seseorang yang selalu berbicara hal-hal yang selalu positif, yang lurus-lurus saja, sehingga orang mendengarkan, berpikiran atau berbicara langsung kepadanya bahwa dia hanya teori saja. Jadi, apa sih definisi teori yang dimaksudkan seperti itu? Tentu itu akan berbeda dengan apa teori yang akan kita bahas kali ini. Jadi, teori pada penelitian bisa dibilang merupakan hubungan antar variabel atau antar konsep antara variabel atau konsep yang satu dengan variabel atau konsep yang lainnya. Itu merupakan bisa dibilang definisi sebuah teori secara sederhana yang bisa dilihat dari sisi akademik. Biasanya dalam sebuah penelitian kita sering menggunakan dan pastinya menggunakan variabel A dan variabel B, C atau yang lainnya. Nah, untuk menghubungkan variabel atau konsep-konsep tersebut, kita bisa menggunakan teori yang tentunya relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Teori tersebut nantinya akan lebih cenderung menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana terhadap variabel atau kaitan beberapa variabel yang akan kita gunakan nanti pada saat melakukan penelitian. Tapi masih banyak juga yang sering salah membedakan antara konsep dan teori. Padahal konsep itu sangat berbeda dengan yang namanya teori. Konsep itu bisa dikemukakan oleh beberapa ahli. Misal, menurut ahli A, konsep sebuah variabel A itu bagaimana? Atau menurut ahli B, konsep dari variabel A itu seperti apa? Sedangkan teori itu lebih cenderung mengaitkan antar variabel atau konsep tersebut, yang mana seperti yang saya bilang tadi, dia lebih cenderung untuk menjawab perihal pertanyaan mengapa atau bagaimana. Lalu, bagaimana peran teori dalam sebuah penelitian? Sebagaimana yang kita ketahui, ada beberapa jenis penelitian seperti penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian mixed method atau campuran dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mana posisi teori tersebut sudah sangat jelas, yaitu sebagai sesuatu yang harus diujikan. Jadi, pada penelitian kuantitatif, tugas utamanya adalah menguji teori yang akan digunakan. Berbeda dengan penelitian kualitatif,
atas alam, bagi seorang peneliti atau orang yang tidak meneliti atau kita sebut non peneliti, tentu itu akan menjadi sesuatu yang berbeda untuk melihat sebuah teori, di mana seorang peneliti akan memulainya dari sebuah teori dulu, lalu dimulai dengan melihat fakta yang akhirnya akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Sedangkan bagi non peneliti, dia akan melihatnya secara langsung ke area realitas itu berada, tanpa mempedulikan teori yang ada. Sehingga setelah melihat realitas tersebut, dia akan langsung membuat sebuah kesimpulan.